Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nilamsari. Di video ini saya akan berbagi ilmu menjelaskan tentang bisnis bersaing di era digital dan korporasi. Perkembangan teknologi yang sangat cepat ternyata membawa dampak luar biasa ya pada bisnis dan kehidupan sehari-hari kita. Kemampuan apa yang dapat kita tingkatkan pada era digital saat ini agar bisa bersaing pada era digital, agar kita tidak tergerus oleh zaman. Saksikan video ini ya teman-teman. Nah, yang pertama, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk bisnis di era digital. Yang kedua, gunakan sosial media. Yang ketiga, menggunakan digital marketing. Yang keempat, mobile friendly. Yang kelima, menggunakan aplikasi. Yang keenam, inovasi. Yang terakhir, itu memberikan pelayanan terbaik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi bisnis. Apa itu strategi tingkat bisnis? Strategi tingkat bisnis atau bisnis level strategi yang Anda pilih akan memiliki peran yang menentukan dalam menetapkan posisi Anda di pasar. Ada 4 elemen strategi tingkat bisnis. Yang pertama, kepuasan atau kebahagiaan pelanggan. Yang kedua, mengembangkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, menghindari kerugian kompetitif. Yang terakhir yaitu ROI yang kuat atau menghasilkan keuntungan. Nah, jenis strategi tingkat bisnis yaitu yang pertama, strategi kepemimpinan biaya. Ini seperti contohnya Apple. Apple telah mendapatkan ketenaran dan rasa hormat yang belum pernah terjadi sebelumnya di industri teknologi dengan produk-produknya seperti iPad, iPod, dan lain sebagainya. Yang kedua, strategi diferensiasi. Strategi ini terutama berfokus pada penciptaan keunggulan kompetitif dengan menawarkan produk atau layanan yang unik. Seperti halnya IKEA akan menjadi contoh sempurna dari praktik bisnis ini. Perusahaan banyak berinvestasi dalam otomatisasi, logistik, dan perancangnya. Nah, yang ketiga, biaya rendah. Strategi ini berfokus pada pengembangan keunggulan kompetitif dengan menawarkan sesuatu yang unik dan juga mengurangi biaya produksi. Yang terakhir itu strategi fokus. Strategi fokus seperti namanya berguna untuk bisnis yang ingin menargetkan segmen pasar tertentu. Nah, kita masuk ke jenis-jenis strategi korporasi beserta contohnya. Strategi korporasi yang pertama itu ada yang namanya growth strategy atau strategi pertumbuhan. Strategi ini, perusahaan melebarkan sayap dan meningkatkan jumlah pasar yang dijadikan target ataupun menambah jumlah produk, baik melalui bisnis yang sudah ada maupun dengan membuat bisnis baru. Nah, growth strategy ini ada 4 cara. Yang pertama itu konsentrasi. Konsentrasi itu fokus pada bisnis utama. Kedua itu integrasi vertikal. Integrasi vertikal ini ada yang mundur dan maju. Yang mundur itu seperti contohnya Alfamart memproduksi tisunya sendiri untuk dijual di minimarketnya. Yang kalau yang maju itu ada Apple. Contohnya itu seperti Apple. Apple membangun official store Apple Store untuk mendistribusikan produknya. Dan C, integrasi horizontal. Pada integrasi horizontal, suatu perusahaan tumbuh dengan cara mengakuisisi ataupun merger dengan kompetitornya. Nah, dengan 4 cara itulah growth strategi melebarkan sayapnya. Nah, strategi korporasi yang kedua yaitu stabilitas atau strategi kestabilan. Strategi kestabilan ini di mana perusahaan tetap dan terus menjalankan bisnis yang sedang dijalankannya. Sebagai contoh, Boeing Company selama berpuluh-puluh tahun berfokus pada produsen pesawat terbang dan komponennya. Nah, yang terakhir ini ada strategi korporasi yang ketiga, yaitu strategi pembaruan. Strategi yang umumnya diterapkan ketika suatu perusahaan sudah berada dalam masalah, misalnya permasalahan finansial, dan perlu untuk bangkit atau memutar balikan situasi. Nah, yang pertama itu ada retrenchment strategi atau strategi penghematan. Sebagai contoh, Biogen pernah mengurangi tenaga kerjanya sebanyak 11% untuk memangkas biaya. Dari pemangkasan biaya tersebut, Biogen meningkatkan anggaran riset dan pengembangan untuk obat multisklerosis yang memiliki profitabilitas tinggi. Nah, yang kedua itu ada strategi putar balik. Sebagai contohnya CIT Group yang mengalami penurunan profit melakukan pemangkasan biaya hingga $125 juta untuk menjual unit bisnis keuangan pesawatnya agar dapat berfokus dengan lebih efektif pada bisnis peminjaman komersial. Nah, terima kasih. Itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Bagi yang ingin membuat bisnis atau ingin memajukan perusahaannya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.